Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sabila Putri, NIM 2205011011001. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik, uji validitas, uji reliabilitas, dan juga uji hipotesis dengan menggunakan SPSS. Jadi untuk langkah pertama kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Kalau sudah, kita masukkan filenya. Nah, untuk di files of type ini saya klik yang Excel karena data saya berupa Excel. Kemudian kita klik datanya. Kemudian open. Kita tunggu dulu. Nah, kemudian kita klik OK. Kita tunggu datanya muncul. Nah, di sini udah masuk ya untuk datanya. Kemudian kita perlu menghitung dari tiap variabelnya. Di sini ada 3 variabel X dan juga 1 variabel Y. Kita jumlah satu persatu dari X1, X2, X3 dan juga variabel Y-nya. Pertama kita jumlah untuk variabel X-nya dulu dan X1 terlebih dahulu dengan klik transform. Kemudian compute variabel, target variabelnya kita isi dengan X1. Kemudian pada function group kita pilih all, pada function and special variable kita pilih sum. Kita klik 2 kali. Nah, untuk dalam kurungnya ini kita hapus ya. Kita masukkan yang X1.1, kemudian ketik to, kemudian masukkan lagi X1.5. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini untuk variabel X1 nya sudah terjumlahkan. Kita lanjutnya untuk X2 nya sama, transform, compute variabel, kemudian target variabel kita ganti X2, yang sum X1.1 kita ganti dengan X2.1, kemudian yang X1.5 ini juga kita hapus, kita ganti sama X2.5. Bentar, ini salah ya, saya hapus dulu, double. Nah, ini di sini kita masukkan X2.5. Kalau udah kita klik OK. Nah, untuk X2 nya juga sudah terjumlah. Kita lanjut lagi. Untuk X3 sama, transform, compute variabel, kemudian X2 nya diganti X3, X2.1 nya diganti X3.1 ya. Kita masukkan yang X3.1, kemudian yang X2.5 kita hapus dulu, kita ganti sama X3.4. kita masukkan, kemudian OK. Nah, sudah ya. Untuk X3 nya juga sudah. Sekarang tinggal dari variabel Y. Caranya sama, kita klik transform, kemudian compute variabel. Untuk yang X3 ini kita ganti sama Y,
Kemudian X3.1 ini kita ganti sama Y1, kita masukkan. Kemudian untuk X3.4 nya juga kita hapus dulu, kita ganti sama Y6. Ini kita masukkan semua. Kalau udah kita masukkan, nah kita klik OK. Nah ini untuk semua variabel sudah terjumlah ya. Kemudian untuk desimalnya kita ganti ke 0 semua supaya nanti bentuknya tidak kebanyakan nolnya. Maaf, tuh. Kita ganti ke 0 semua dulu. Nah udah ya. Kemudian untuk yang measure ini, untuk nominal ini kita ganti ke scale semuanya. Kita ganti ke scale semuanya. Ini butuh waktu yang lumayan ya, soalnya ini ya lumayan banyak. Terus kita ganti semuanya, diganti ke scale semuanya. Sabar dulu ya, kita ganti semuanya. Nah kalau udah semuanya, kemudian kalau udah di tiap variabelnya itu kita kasih nama atau kasih label ini ya, sesuai sama sesuai sama yang kita teliti, sesuai sama skripsi yang kita teliti ya. Nah di sini aku untuk yang X1 nya ini aku kasih pelayanan, aku kasih nama pelayanan, maaf, harga, aku kasih nama harga. Yang X1 ini harga. Dan untuk X2 nya pelayanan, pelayanan. Untuk X3 nya promosi, kok gini sih. Dan ya Allah maaf ya, ini salah, promosi. Untuk yang variabel Y-nya ini keputusan pembelian, keputusan kok caps lock semua. Pembelian. Nah ini udah semua ya. Jadi untuk memberikan nama di tiap variabelnya sudah. Untuk selanjutnya kita melakukan uji asumsi klasik. Nah untuk langkah pertamanya kita mencari uji normalitas dulu dengan cara kita klik analyze, kemudian regression, kemudian kita klik yang
linear ini. Nah, kalau sudah, di kolom yang dependen ini kita masukkan yang keputusan pembelian. Nah, kemudian untuk yang ini kita masukkan mulai dari X1 sampai X3. Kita masukkan semua. Nah, kalau udah kita masukkan. Nah, udah ya. Pada statis, bentar, ini kita masukkan yang keputusan pembelian. Nah, kemudian untuk yang statistik ini kita centang yang covariance metric ini sama yang collinearity diagnosis, kemudian sama yang Darwin Watson ini. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik yang plots. Nah, di yang kolom B ini kita masukkan yang Z-recit. Untuk kolom X-nya kita masukkan Z-graph. Kemudian pada standardized residual plots kita centang dua-duanya. Klik continue, kemudian yang di save kita klik pada yang predikat values, kita klik yang unstandardized, sama yang residual juga sama, kita klik yang unstandardized. Nah, kalau sudah kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, untuk uji normalitasnya kita udah selesai. Kemudian kita selanjutnya uji heterogeneity dan Gleiser. Untuk langkah pertamanya kita klik analyze, regression, linear, kemudian pada save. Untuk centang pada predikat values ini, yang unstandardized ini kita hilangkan, yang ini udah ya. Kemudian kita klik continue, kemudian OK. Nah, kemudian klik transform, commute variable. Untuk target variabelnya kita ganti dengan ABS underscore RES. Gini ya, ABS underscore RES. Kemudian pada yang function and special variable kita pilih yang ABS ini ya. Kita klik yang ABS 2 kali. Bentar. Ini maaf, aku hapus dulu semuanya. Kita klik yang ABS. Nah, untuk yang di dalam kurung ini kita hapus dulu, kita masukkan yang unstandardized yang residual 1. Kita masukkan, kemudian klik OK.
kemudian klik analyze, kemudian regression, linear, kemudian pada kolom dependent ini kita buang, kita ganti dengan kita keluarkan gini ya guys. Nah kemudian kita ganti sama ABS res ini kita masukkan, kemudian pada save, untuk yang ini kita hilangkan centangnya, kemudian continue, klik OK. Untuk selanjutnya kita uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi kita untuk langkah pertamanya kita klik yang analyze, regression, kemudian linear. Nah pada save kita centang pada ini yang unstandardized, kita centang, kemudian continue, kemudian OK. Selanjutnya klik analyze, kemudian ini non parametric test, kemudian legalistic dialog. Nah kita klik yang sampel KS ini. Nah kalau sudah di tes variabelnya kita pilih yang unstandardized residual 1, bentar ya, residual 1. Nah kita masukkan, kemudian kalau sudah dimasukkan kita klik normal dulu, udah klik OK. Nah untuk selanjutnya yaitu uji validitasnya. Yang pertama kita klik analyze, kemudian correlate, bivariate, kemudian untuk variabelnya kita masukkan x1.1 sampai x1.5. kita masukkan dulu x1.1 sampai x1.5. nah kita masukkan dulu, kemudian kalau udah kita masukkan kualitas produk juga. Bentar. Kita masukkan yang ini guys, yang harga atau ya yang harga ini ya, kita masukkan yang harga. Nah kalau udah kita klik OK. Nah kemudian kalau sudah kita klik analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah selanjutnya kemudian untuk yang ada di variabel ini kita keluarkan semuanya ya, ini kita keluarkan semuanya.
kita ganti sama x2.1 ini sampai x2.5, x2.1 sampai x2.5. Bentar, agak susah ini. Nah kayak gini ya, kita masukkan dulu yang x2.1 sampai x2.5 kita masukkan, kemudian kita tambahkan sama ini pelayanan, kita tambah pelayanan, kita masukkan. Nah kalau udah kita klik OK. Kemudian untuk X3 nya sama, kita klik analyze, correlate, bivariate. Nah ini untuk semuanya ini yang ada di variablesnya kita keluarkan lagi kayak yang tadi semuanya. Kita keluarkan, kita ganti sama x3.1 sampai x3.4 ini ya, kita masukkan dulu sampai x3.4 kita masukkan, kemudian kita tambahkan sama yang promosi, kita masukkan juga. Nah kemudian klik OK. Kemudian untuk Y-nya sama, analyze, habis itu correlate, bivariate. Nah untuk ininya kita keluarkan juga dulu sama, kita keluarkan semuanya, kita ganti sama Y1 sampai Y6, Y1 sampai Y6 kita masukkan. Nah kalau udah, kita tambahkan sama ini keputusan pembelian. Nah kita masukkan juga. Kalau sudah, kita klik OK. Nah untuk uji validitasnya udah selesai ya. Untuk selanjutnya kita ke uji reliabilitas. Caranya kita klik analyze, kemudian scale reliability analisis, kemudian untuk itemnya, untuk yang item ini kita masukkan semuanya ya, kita masukkan yang x1.1 sampai x1.5 dulu. Ini kita masukkan dulu x1.1 sampai x1.5 kita masukkan, kemudian pada statistik kita centang semuanya yang ini, kemudian yang di summary sini klik yang correlate, kemudian continue, lalu OK. Kita ulangi lagi untuk x2 nya, analyze, scale, reliability, kemudian ini dikeluarkan semua dulu yang ada di items ini, kita keluarkan semuanya, kita ganti sama x2.1 sampai x2.5 kita masukkan. Nah kalau udah, untuk statistiknya sama kayak yang tadi, jadi biarkan saja ya.
langsung aja klik continue, kemudian oke. Udah, kita lanjut untuk X3 nya sama analyze, scale, reliability analysis. Kemudian ini dikeluarkan semuanya ya, ini dikeluarkan juga sama kayak yang tadi, kita keluarkan semuanya. Nah, kita keluarkan, kemudian kita ganti sama yang X3.1 sampai X3.4. Nah, kita masukkan, kemudian kalau udah kita klik OK. Nah, kemudian tinggal yang variabel Y nya juga sama, kita klik analyze, kemudian scale, reliability analysis, ini dikeluarkan semua, ini kita keluarkan semua juga. Nah, kita keluarkan semuanya, kita ganti sama yang Y1 sampai Y6. Y1 sampai Y6 kita masukkan. Dan klik OK. Nah, untuk uji reliabilitasnya juga sudah ya. Untuk langkah terakhirnya kita melakukan uji hipotesis. Untuk uji hipotesis, langkah pertamanya kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian pada dependennya ini kita keluarkan, kita ganti sama keputusan pembelian yang Y ini kita masukkan, dan yang independen ini kita keluarkan juga. Kita keluarkan semuanya satu-satu. Kita keluarkan juga ini. Bentar. Maaf, ini untuk yang untuk yang X1 nya tadi, jadi untuk harganya ini tetap ada di yang ini. Nah, kemudian kalau udah kita klik OK. Nah, ini udah ya. Jadi kalau sudah, untuk selanjutnya sama, kita tinggal ulang lagi ya. Regression, analyze, regression, linear, kemudian yang ini kita ganti sama kita ganti sama pelayanan, kita masukkan, kemudian klik OK. Nah, sekarang untuk X3 nya kita sama, kita klik analyze, kemudian regression, linear, ini kita keluarkan dulu, kita ganti sama promosi, kita masukkan, kemudian OK. Nah, dengan ini untuk uji yang saya lakukan udah selesai, yaitu uji
asumsi klasik, uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis udah selesai ya semuanya sesuai sama teori. Jadi ini udah selesai ya. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.